Benny Kaharman, politisi Partai Demokrat ini mengatakan Kaisang tidak perlu melaporkan ke KPK dan KPK tidak perlu bikin gaduh dikarenakan Kaisang adalah bukan penyelenggara negara. Bikin gaduh yang nggak perlu. Ya. Kaisang itu sampai saat ini tidak dalam status sebagai penyelenggara negara atau pejabat negara. Dia adalah orang swasta. Bahwa dia adalah anak presiden, ya, iya. Tapi statusnya adalah orang bebas. Orang bebas itu tidak terikat aturan-aturan. Mantap Pak Benny. Dia bukan penyelenggara negara, bukan penyelenggara negara. Dia adalah pimpinan partai politik. Oleh sebab itu kalau dia mau sewa private jet, ya, kemana itu adalah haknya. Tidak perlu KPK membuang-buang waktu yang tidak perlu. Ya, dikatakan memang Kaisang bukan penyelenggara negara sehingga tidak perlu melaporkan kepada KPK. Inilah Ketua KPK Alexander Marwata yang mengatakan hal tersebut. Saudara Kaisang bukan penyelenggara negara, kan kemarin sudah saya sampaikan patut diduga ada hubungannya dengan penyelenggara negara, makanya kami akan klarifikasi. Teman-teman, apakah ada pertanyaan apakah KPK itu hanya berwenang memeriksa gratifikasi kalau menyangkut penyelenggara negara? Saya sampaikan iya. Iya, itulah tadi Alexander Marwata yang mengatakan bahwa Kaisang adalah bukan penyelenggara negara sehingga tidak wajib melaporkan kepada KPK. Tentu saja atas keputusan KPK yang tidak akan memanggil Kaisang dikarenakan bukan penyelenggara negara, anak Abah begitu sangat kecewa sekali. Yakin banget kalau KPK nggak bakal berani dari awal saya yakin banget kalau KPK nggak bakal berani mengusut kasus dugaan gratifikasi anaknya Mulyono. Nih itu buktinya, kalian baca sendiri. KPK, Kaisang tidak ada kewajiban hukum laporkan gratifikasi. Wakil Ketua KPK-nya bilang gini, yang Anda tanyakan tadi yang bersangkutan Kaisang bukan penyelenggara negara sehingga tidak ada kewajiban hukum untuk melaporkan. Ini udah sinyal kuat nih kalau KPK nggak berani mengusut anaknya Mulyono. Batal klarifikasi Kaisang soal jet pribadi, KPK tegaskan tak ada tekanan, berarti ada tekanan. Sebenarnya bukan hal yang mengagetkan ya kalau anak mantu Mulyono itu seolah kebal hukum. Ini bukanlah pertama kalinya anak-anak Mulyono dilaporkan ke KPK. Dulu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah mereka juga pernah dilaporkan ke KPK, tapi sampai saat ini laporannya nggak pernah di follow up sama KPK. Itulah kenyataannya, memang Kaisang bukan penyelenggara negara sehingga tidak perlu KPK meminta klarifikasi terhadap Kaisang. Keputusan KPK ini tentu saja membuat anak Abah begitu sangat kecewa sekali. Pernyataan DPR yang tidak perlu KPK membuat gaduh tentang daripada Kaisang tentu saja membuat dari Rocky Gerung menjadi sangat kecewa sekali. Orang lain santun aja kalau dia sewa. Ya, kesantunan itu yang mesti dicurigai. Apakah sekaya itu anak presiden? Apakah sekuat itu anak presiden untuk... Bung Rocky, soal pemanggilan Kaisang oleh KPK ini ternyata tidak hanya mendapat resistensi dari keluarga Pak Jokowi, ya ini kakak ipar Kaisang, Bobi, yang menyatakan kan Kaisang ini bukan pejabat negara. Tapi ini yang mengejutkan juga datang dari anggota DPR. Anggota DPR Komisi 3 dari fraksi Demokrat, yakni Benny Kaharman juga menyatakan bahwa Kaisang itu bukan pejabat dan bukan penyelenggara negara. Jadi dia mengingatkan agar KPK itu jangan bikin gaduh. Ya, ternyata ada batas juga pengetahuan anggota DPR terhadap kasus korupsi yang disebut sebagai korupsi. Jadi kalau dia bukan pejabat negara maka tidak perlu dipersoalkan. Ya tentu itu prinsip hukum positifnya. Tetapi korupsi itu adalah soal value, soal nilai. Bukan nilai korupsinya, tetapi kaitan-kaitan politik di balik kasus itu. Kan semua orang udah tahu bahwa Kaisang itu anak Presiden Jokowi, itu artinya pengaruh ayahnya itu kuat terhadap apapun, dari urusan tukang bakso sampai urusan private jet itu pasti ada pengaruh ayahnya. Oh nggak ada, memang nggak ada. Justru itu yang mesti diklarifikasi di depan KPK kan.
Jadi mengandaikan bahwa anak pejabat itu bukan pejabat, betul sekali itu secara etimologi, tetapi secara etis itu terkait. Karena itu ada prinsip bahwa gratifikasi itu bahkan bisa diselundupkan melalui orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, apalagi anak presiden. Nah ini tentu menimbulkan kecurigaan. Apakah sejauh itu kemampuan berpikir dari anggota DPR? Apakah sejauh itu kematangan etis dari anggota DPR? Jadi kemampuan kita untuk menguji anggota DPR juga terlihat dalam kemampuan mereka untuk menghalangi akses KPK terhadap kekuasaan. Apakah Kaisang itu bagian dari kekuasaan? Bukan. Kalau dia bukan bagian dari kekuasaan, maka tidak mungkin KPK akan incar itu. Tetapi ada prinsip pada KPK bahwa hembusan angin itu yang bertiup dari istana itu bisa menumbangkan bahkan ranting-ranting beringin sisa penebangan dari si presiden sendiri kan. Nah ini intinya adalah kejujuran kita untuk menilai kesopanan kesantunan di dalam politik. Apakah santun kalau anak presiden mondar-mandir dengan private jet, ya santun aja. Kalau dia punya sendiri, santun aja. Kalau dipinjam oleh orang lain, santun aja. Kalau dia sewa, ya kesantunan itu yang mesti dicurigai. Apakah sekaya itu anak presiden? Apakah sekuat itu anak presiden untuk punya koneksi? Pasti Itulah Rocky Gerung yang mengatakan bahwa kesantunan, apakah presiden santun, jadi bukan masalah hukum. Kalau masalah santun beda lagi. Itu adalah etika, bukan hukum. Kalau hukum sudah jelas, kalau bukan penyelenggara negara maka tidak wajib untuk melaporkan kepada KPK. Itu jelas hukumnya seperti itu. Kalau perkara etika ya Rocky Gerung juga tidak punya etika. Lompat meja itu juga tidak etika, tapi kan tidak kena hukum. Adanya namanya etika, tetapi tidak melanggar hukum, namanya melanggar etika. Begitu Gerung. Ya misalnya Rocky Gerung lompat meja itu tidak kena pasal hukum dan undang-undang, tapi apalagi melanggar hukum tidak, tetapi itu namanya melanggar etika. Bicara masalah etika, Rocky Gerung tidak punya etika, tetapi selalu keluar-keluar orang lain harus punya etika. Itu namanya standar ganda. Rong, kamu itu tolol dan bodoh, kata Sylvester Matutina ya. Masa sekelas Rocky Gerung bisa melompat meja seperti itu kayak anak kecil. Itulah kenapa dia tidak kawin-kawin, karena emang pola pikirnya ya kayak anak kecil ya. Emosionalnya tidak stabil itu kan. Itu namanya tidak melanggar hukum tetapi melanggar etika. Keluar-keluar masalah etika Rocky Gerung tetapi tidak punya etika. Hah, parah Rung. Tidak punya etika juga sering ya Rocky Gerung itu tidak melewati tangga tetapi melompat begitu ya. Seperti anak kecil gitu loh. Ini melompat ke panggung ini. Ya. Sudah disediakan tangga tapi dia malah lompat pagar gitu, lompat ke ke panggung. Jadi tidak punya etika. Dia punya akal sehat ngomongnya sih, tetapi sebetulnya itu bukan orang sehat, alias bocah kentir gitu loh. Rocky Gerung juga kakinya di atas meja. Kalau bicara masalah etika, Rocky Gerung tidak punya etika, tetapi dia selalu dibenarkan dan dijadikan kata yang baik ya, disanjung-sanjung oleh pendukung Anies Baswedan, para pembenci Jokowi ya. Tidak sopan ini namanya goblok. Pinter boleh tapi goblok jangan ya. Jadi sopan satu itu harus digunakan. Tidak melanggar hukum sih. Hukum apa yang dilanggar, tetapi melanggar sopan santun begitu Mas Bro. Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Makanya nggak usah ngomong kayak kau bodoh, goblok. Ya itulah Rocky Gerung bodoh dan bangsat, memang kelakuannya seperti anak kecil saja ya. Tetapi selalu bicara masalah etika dasmu kata Pak Prabowo.